Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, dan rezeki serta umur panjang sehingga kita masih bertemu dengan Ramadan di tahun sekarang ini. Dan tentunya sudah berapa banyak hal yang kita lewati, kita harapkan semuanya berakhir dengan husnul khatimah pada kita, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan kami sedikit, kemarin saya dimintakan untuk menyampaikan kajian di subuh di masjid kita tercinta ini. Dan insyaallah kita akan membicarakan sedikit tentang hal yang sedang berlangsung dan menjadi penting, menjadi perhatian kita bersama, yaitu tentang pergolakan, peperangan yang terjadi baru-baru ini dan juga merupakan rentetan ya sebenarnya dari peperangan-peperangan yang terjadi sebelumnya. Kenapa demikian? Waktu diminta memilih tema ini, karena saya adalah korban perang ini. Jadi kami adalah korban perang, karena gara-gara perang ini kami gak jadi berangkat ke sini. Ceritanya harusnya tanggal 4 kemarin saya dan tim telah berangkat ke Syria untuk program kemanusiaan yang memang telah lama, sejak lama kita bangun dengan membangun berbagai macam fasilitas di negeri yang baru saja melepaskan diri dari rezim komunis Partai Ba'ath Bashar al-Assad. Jadi rencananya berangkat tanggal 4 kemarin dari Istanbul, terbang dari Jakarta Istanbul, lalu kemudian langsung ke Damaskus. Qadarullah, terjadi perang rudal antara Iran dengan Israel, sehingga kapan dia perang itu ya? Tanggal 1 ya? Tanggal 28 dia udah mulai. Nah, jadi eskalasi makin meningkat dan saling tembak-tembakan jarak jauh begitu. Akhirnya bandara Damaskus diumumkan ditutup. Lalu KBRI pun menghimbau, bukan menghimbau lagi, sudah melarang warga Indonesia untuk ke daerah-daerah konflik itu. Sementara kita sebelumnya telah berkoordinasi dengan KBRI, Kemlu, dan kita juga memang tamu dari Kementerian Wakaf di Syria. Mitra kami di sana adalah Kementerian Wakaf kalau sekarang.
Kalau dulu sebelum merdeka ya pemerintahan bayangan yang ada di Idlib. Kalau sekarang sudah resmi pemerintah Syria. Jadi ya nggak jadi berangkat jadi kan betul jadinya korban perang karena wilayah Syria adalah wilayah pertengahan. Jadi Syria itu antara Israel dengan Iran dibatasi atau ia ditengahi oleh Syria gitu. Sehingga rudal-rudalnya Iran itu ya lewat Syria. Maka memang sudah dipastikan bandaranya pasti akan terancam pesawatnya. Bahkan di sebagian negara Timur Tengah juga, kalau nggak salah sempat juga ada pemberhentian penerbangan dari Arab Saudi, sempat katanya jemaah umrah sempat tertunda. Tapi sekarang sih alhamdulillah sudah buka kembali yang langsung. Mungkin penerbangan Saudi sih aman. Tapi yang jelas penerbangan seperti daerah-daerah sekitar Teluk, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Syria yang merupakan tetangga-tetangganya Iran itu akan dihentikan. Dan sebagaimana kita lihat, kenapa daerah-daerah tersebut ya kalau kita lihat peta, memang itu tetangganya Iran. Kenapa Iran gencar menyerang Kuwait dan Uni Emirat Arab? Ya karena memang itu yang paling dekat. Jadi perbatasan persis hanya dipisahkan oleh Teluk Persia saja. Jadi disitulah yang dia paling gencar untuk menyerang. Nah, sementara Israel dia agak jauh dan dia harus melewati ima Suriah, ima Yordan. Tapi kalau rudal-rudal yang ada yang mendarat ke bagian-bagian utara berarti dia akan melewati Syria. Dan juga tentu Syria yang paling aman karena Syria tidak akan mengintercept rudal itu karena memang tidak punya alatnya. Kalau dia lewat Yordan, kadang-kadang Yordan intercept. Alasannya adalah menjaga kedaulatan negara. Padahal biarin aja rudalnya ini. Tapi kan memang Yordan temannya Israel. Jadi dari ini kita melihat bahwa rentetan peperangan itu memang merupakan suatu bagian dari peradaban manusia. Istilahnya perang itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Akan selalu ada perang. Bahkan sampai perang itu sendiri diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu tidak kalian sukai atau berat bagi kalian atau kalian benci. Kurh, sesuatu yang tidak disukai. Mana ada orang yang suka perang? Semua orang maunya damai. Lalu kenapa Allah mewajibkan? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sesuatu kamu benci sesuatu padahal itulah yang baik, dan bisa jadi pula kamu suka sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Kesimpulannya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Udah ikutin aja. Gitulah kira-kira dari ayat itu. Karena panjang penjelasannya pastinya. Dan coba lihat bagi peradaban manusia, mana ada yang tidak berperang? Ya, semuanya pasti akan dihiasi di negara manapun. Bahkan skup kecil antar suku pun di era-era zaman dulu sampai sekarang pun, apabila mereka mau bertahan, mereka harus berperang. Sehingga Islam sebagai agama yang ditegakkan bukan hanya dengan Al-Quran, tetapi juga dengan pedang. Orang bilang Islam ditegakkan dengan pedang, benar kan? Ya benar. Karena mana ada semua agama kalau dia ingin eksis dan menjadi dominan atau menjadi pemimpin, dia harus punya pedang dalam artian senjata dan kekuasaan. Tanpa itu maka Anda akan menjadi bangsa budak orang.
Nah, terus sejarah-sejarah yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihiasi dengan berapa kali jihad, baik yang bersifat difa'i atau defensif maupun hujumi atau ofensif. Itu saja sudah berapa? Itu saja sudah menunjukkan bahwa perang itu menjadi keniscayaan. Bahkan kalau kita baca literatur fikih, perang itu menjadi wajib. Kalau kata Imam Syafi'i, dia wajib setahun sekali. Masya Allah, Imam Syafi'i mewajibkan orang perang setahun sekali minimal. Minimal. Perang apa maksudnya? Perang ofensif. Maksudnya perang menyerang, menaklukkan negeri-negeri kafir. Nah sekarang boro-boro kita mau ofensif, defensif saja kaum muslimin sudah, atau mempertahankan diri saja. Semua peperangan di negara-negeri kaum muslimin sekarang sifatnya adalah defensif, mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir dari luar. Di Palestina sifatnya mempertahankan diri, hampir semua, karena negeri-negeri muslim yang dijajah. Kalau dulu negeri-negeri muslim yang memfutuh, kita tidak membahasakannya menjajah. Mungkin orang barat menganggap negeri muslim penjajah, Arab itu penjajah waktu itu. Nah, ini Islam tersebar ke berbagai penjuru negeri itu kan karena perang juga. So, jadi sebenarnya tidak salah kalau dikatakan Islam disebarkan dengan perang. Tapi ingat, konteks perang itu sendiri adalah konteks yang positif, karena orang memang harus berperang. Mana sejarahnya bangsa yang tidak berperang? Lalu dia bisa, karena Islam diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk memimpin dunia ini, ya. Maka, dan Allah Ta'ala juga mentakdirkan di dunia ini ada yang baik dan buruk. Maka kebaikan dan keburukan itu akan selalu berperang. Yang hak dan yang batil akan selalu berperang. Tinggal kitanya mau berada di pihak yang mana. Tidak ada pihak ketiga, ya. Imma berada di pihak hak atau batil. Yang diam berarti dia batil. Nah, begitu. Makanya zirwat sanamil Islam, atau puncak tertinggi dalam Islam ini adalah jihad, sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal yang ada dalam Musnad Ahmad, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa zirwatu sanamihi al jihad. Pokok perkara ini adalah Islam, kata Rasulullah. Tiangnya, penyangganya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kan tidak semua orang bisa sampai ke puncak. Nah, maka hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada di puncak itu. Nah, yang tidak di puncak, masih di bawah, menyoraki yang ada di puncak, maksudnya mensupport atau memberi dukungan kepada yang berada di puncak, gitu, kayak kita gini. Ya, kita tidak mampu berperang, ya kita memberi semangat kepada mereka-mereka para mujahidin yang berada di medan perang. Nah, ini sehingga peperangan adalah suatu kemestian dan keniscayaan, sebab kalau tidak begitu Allah tidak akan mensyariatkan jihad. Bahkan ketika selesai berperang, para sahabat mengatakan sudah, dan baru saja memperoleh kemenangan, para sahabat mengatakan sudah selesai kita, selesailah jihad kita. Kata Rasulullah, siapa bilang jihad itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat? Lalu beliau menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati dan seterusnya, tentang hadis tentang ta'ifah zahirah atau ta'ifah mansurah yang akan senantiasa ada di hari kiamat, senantiasa ada dari masa beliau sampai hari kiamat nanti, yang senantiasa akan berperang di jalan Allah. Nah, maka semoga kita termasuk di antara ta'ifah mansurah itu, atau minimal adalah orang yang mendukung dari ta'ifah mansurah tersebut. Kemudian dan kan Allah juga mentakdirkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan. Pengabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan nubuwah, atau berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan apa yang akan terjadi sampai di akhir zaman nanti. Itu yang disebut dengan nubuwat. Kalau dibahasakan ramalan, mungkin karena ramalan itu konotasinya negatif, nggak ya? Ya, namanya ramalan itu biasanya konotasinya negatif. Makanya kita tidak menerjemahkannya nubuat itu dengan ramalan, tapi nubuat berita dari Rasulullah SAW. Rasulullah bukan ramal. Rasulullah memberitakan apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, menyampaikan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Jadi wahyu yang disampaikan nanti akan terjadi begini itu semuanya adalah wahyu, bukan ramalan. Ya. Nah, di akhir zaman kita ini memasuki fase-fase akhir zaman itu, akan banyak terjadi peperangan dan diceritakan banyak dalam banyak hadis, peperangan antara kaum muslimin melawan bangsa Rom, kemudian perjanjian dan persekutuan dengan Rom, juga dengan peperangan terakhir melawan Yahudi. Melawan Yahudi itulah peperangan terakhir setelah mengalahkan bangsa Rom, dan yang diikuti dengan Dajjal, sampai terbunuhnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam serta Imam Mahdi yang kemudian memerintah kaum muslimin dan menyebarkan keadilan sehingga dunia serasa sebagaikan surga, di mana dalam hadis itu digambarkan tak ada lagi kerusuhan, bahkan orang tak ada lagi yang menerima zakat karena semua orang sudah kaya. Jadi siapa lagi yang menerima zakat? Tidak ada lagi yang menerima sedekah karena semua orang sudah kaya. Saking makmurnya itu, saking makmurnya. Dan musuh terakhir adalah Ya'juj dan Ma'juj yang kemudian dibinasakan oleh Allah Ta'ala tanpa peperangan kaum muslimin, karena kaum muslimin tidak akan mampu menghadapi mereka. Entah seperti apa bangsa itu, wallahu alam, tidak ada keterangan pasti apakah dia manusia atau bukan keturunan manusia. Teori banyak tetapi keterangan pasti tidak ada. Yang penting dalam hadis itu bahwa mereka akan keluar di akhir zaman sebagai musuh terakhir, dan mereka akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala lewat serangga-serangga saja. Jadi nah setelah itu dah selesailah sudah, sampai kemudian meninggalnya Nabi Isa alaihissalam dan meninggalnya Imam Mahdi. Lalu kemudian saking makmurnya orang, kalau orang itu sudah sampai ke puncak, kemana lagi dia akan pergi? Kalau orang sudah sampai ke puncak kemana? Kalau orang naik gunung ke puncak terus kemana? Ya turun, masa dia naik langit? Langit pun ada puncaknya. Kalau dia harus balik ya dia harus turun. Ya, begitulah keadaan kaum muslimin nanti. Dia sudah sampai ke puncak kemakmuran, tak ada lagi musuhnya. Kalau tidak ada lagi musuh, berarti akan diambil semua oleh Allah nanti, akan dimatikanlah orang-orang yang beriman, tinggallah orang-orang kafir. Karena kiamat tidak akan muncul kecuali dalam hadis disebutkan la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalaq. Tidak akan tiba hari kiamat kecuali kepada orang-orang terburuk atau makhluk-makhluk terburuk. Jadi yang mendapati kiamat itu adalah manusia-manusia terburuk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita hidup sampai kiamat, karena hanya manusia terburuklah yang akan mendapati kiamat. Kiamat itu adalah penghancuran. Kalau di masa para Nabi Nuh ada banjirnya, itu kiamatnya umatnya. Nabi siapa lagi? Semua Nabi itu, Nabi Soleh, Nabi Hud, umatnya dihancurkan. Nah, Nabi Muhammad kapan umatnya dihancurkan? Ya kiamat itu nanti. Itulah penghancuran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah tidak ada lagi yang beriman. Kenapa orang tidak beriman? Apakah dia dikalahkan musuh? Tidak. Justru kita akan menang melawan musuh. Jadi salah satu hikmahnya kenapa kaum muslimin menderita begini, terlihat menderita dalam perjuangan jihad ini, supaya iman mereka tetap ada. Sebab kalau musuhnya sudah tidak ada, iman mereka lah yang akan tercabut dan kiamat pun akan tiba. Jadi pilih perang apa pilih kiamat? Pilih perang, mati masuk surga. Nanti kalau makmur sampai tidak ada lagi yang menerima zakat, orang sudah kaya semua, berarti akan kiamat. Jadi yang mengalahkan atau yang menghancurkan keimanan kaum muslimin ini bukan kekuatan musuh. Kita makin berani musuh, Allah makin berikan kekuatan keimanan yang lebih kuat kepada kita. Yang menghancurkannya justru kesenangan duniawi dan kemewahan. Seperti nanti di akhir kiamat nanti, setelah semua orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya orang-orang sudah makmur semua, tidak ada lagi musuh, Islamlah yang berjaya satu-satunya. Lama-lama orang akhirnya lupa dengan agama saking menikmati harta-harta duniawi yang mereka dapatkan
sampai-sampai tidak ada lagi yang beriman kepada Allah Ta'ala. Orang sudah lupa, bukan orang jadi kafir, jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi penyembah berhala, tidak laku lagi berhala segala macam tua. Orang jadi ateis semua, jadi orang menjadi tidak lagi peduli dengan ibadah karena saking makmur hidupnya. Barulah kemudian turun kiamat. Nah, begitulah. Jadi Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh, dia akan dikalahkan oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Sehingga itu pula takdir Allah akan mengantarkan pada kiamat itu nanti. Tapi kita bicara hal-hal yang menjelang hari kiamat itu. Makanya hikmah dari banyaknya peperangan yang mendera kaum muslimin adalah agar kaum muslimin ini senantiasa kuat imannya kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau tidak ada musuh, maka mereka tidak akan ingat jihad. Ya, seperti tadi, udah tidak ada musuh, orang senang semua, akhirnya melupakan agama. Tapi dengan adanya musuh inilah orang balik kepada agama, makin kuat imannya. Orang-orang di Palestina misalnya, ketika diserang oleh musuh seperti ini, apakah mereka menjadi lemah? Justru mereka makin kuat imannya. Dan itu juga memberikan iktibar atau pelajaran bagi kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk kita ini, sehingga iman kita juga makin kuat dengan itu. Ada ibrah yang kita ambil dari kehidupan mereka. Itulah hikmahnya. Kalau orang bertanya, katanya Allah akan menolong kita. Tapi kenapa kaum muslimin selalu didera pada penderitaan, diserang musuh segala macam? Tapi memang itulah cara Allah menolongnya, justru dengan itu. Makanya orang-orang yang sudah terlibat dalam jihad itu, kita melihatnya menderita, kita yang melihatnya. Tapi mereka yang merasakannya, penderitaan itu menjadi nikmat karena penderitaan karena Allah. Penderitaan karena Allah. Loh, kok bisa menderita nikmat? Bukan menderita, bukan orang masokis ya, tapi dia menderita karena Allah. Dalam artian penderitaan yang saya alami sekarang ini adalah dalam rangka peribadahan saya kepada Allah Ta'ala. Maka mereka menikmati itu. Menikmati itu dalam tanda kutip. Artinya membuat mereka makin teguh di jalan Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ketika terjadi ini, kamu harus begini, itu yang diperintahkan, itulah yang mereka lakukan. Ketika diperangi musuh, kamu harus melawan, berjihad, itulah yang dilakukan. Jadi perbuatan-perbuatan mereka semuanya tergantung pada apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah mengatakan melawan, lawan. Allah mengatakan menyerah, menyerah. Allah katakan damai, damai. Nah, apa teks dan nas syariat yang dipahami dalam fikih Islam, itulah yang diamalkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dikatakan harus perang, perang, apapun yang terjadi. Nah, jadi dengan ini peperangan-peperangan itu akan senantiasa terjadi. Eskalasi yang terjadi di Timur Tengah sekarang adalah pengantar dari itu semua. Dan insya Allah tetap saja kemenangan akan berada di pihak kaum muslimin. Dan ingat, kemenangan itu, pertolongan-pertolongan Allah itu bukan berarti kemenangan duniawi yang terlihat sekilas. Misalnya kita tiba-tiba bisa mengalahkan Israel misalnya, atau siapalah musuh Amerika misalnya. Bukan itu juga ukuran itu hanya bonus. Kemenangan duniawi itu hanya bonus dari Allah Ta'ala. Kemenangan yang sejati atau nasrum minallah yang sejati adalah keteguhan dan keistiqomahan kita di jalan jihad itu sampai mati, tidak bergeser, sehingga orang memperoleh asy-syahadah di jalan Allah. Itulah kemenangan dan pertolongan Allah sejati. Allah Maha mampu kok memenangkan Islam ini tanpa peperangan. Kayak di perang Badar itu, kenapa tidak misalnya Allah turunkan saja gempa kepada kafir Quraisy, biar nggak jadi perang, sehingga tidak ada korban di kaum muslimin? Bisa kan? Allah bisa kan melakukan itu? Bisa. Lalu kenapa tidak? Kemudian Rasulullah, apa doa Rasulullah ketika menghadapi? Apakah Rasulullah SAW, ya Allah turunkan gempa biar untuk khusus buat mereka saja, kafir Quraisy, biar gak jadi menyerang? Tidak. Rasulullah tidak berdoa seperti itu juga. Rasulullah hanya berdoa, Allahumma munzilul kitab wa mujriyas sahab ihzimhum, ya, seranglah mereka. Dan lewat siapa penyerangan itu? Ya, dengan pasukan kaum muslimin tentunya perantaranya. Dan artinya
Allah memang ingin melihat siapa saja yang berjihad di jalannya dan siapa yang sabar dalam jihad itu. Nah, makanya tidak mesti kita, orang-orang kan pengennya cepat gitu ya, pengen cepat datang pertolongan Allah, pengen cepat menang gitu. Kalau lama menang akhirnya putus asa. Nah, itulah menandakan kadar keimanan kita ya. Misalnya kita berpikir, kenapa kok Palestina belum menang-menang juga ya, padahal kan kita udah berdoa gitu. Bahkan sampai ada mungkin dibisikkan oleh syaitan dalam pikiran kita, berarti kita doa Allah tidak mengabulkan doa kita. Nah, itu sudah merupakan musibah ketika kita sudah mengira bahwa doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sementara orang-orang yang di sana, kebanyakan dari mereka karena keimanan-keimanan yang telah ditempa dengan tarbiyahnya, maka mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga apapun yang menimpa mereka, apapun kehilangan yang mereka alami, mereka tetap menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, itu karena memang ujian dari Allah itu pasti mengenai orang-orang yang telah sanggup untuk memikulnya, karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menguji orang-orang yang tidak sanggup memikulnya. Jangan kata dalam dimensi Allah, dalam dimensi manusia saja, ujian itu kan kepada yang memang sudah kelasnya. Kalau guru anak SMP dikasih ujian SMA lalu dia tidak lulus, siapa yang salah? Ya, yang salah yang ngasih ujian. Tapi kalau anak SMP dikasih ujian SMP lalu dia tidak lulus, siapa yang salah? Ya, dia sendiri. Banyak kan yang nggak lulus ujian. Ya begitulah. Artinya ujiannya sesuai dengan kelasnya dia. Kalau dia tidak lulus, berarti dia yang salah, berarti dia malas-malasan, nggak belajar dia. Nah, gitu. Jadi dia tidak bisa menyalahkan. Makanya orang, jadi dalam ujian ini Allah telah menetapkan kadar kemampuan orang-orang yang diuji itu. Lalu ada yang tidak lulus. Ya, lihat saja bagaimana dia menghadapi ujian itu. Dia diuji oleh Allah malah dia bermaksiat, ya makin parah lah. Padahal seharusnya ketika dia diuji oleh Allah dia makin dekat kepada Allah. Nah, begitu. Intinya seperti itu. Baiklah, jadi dalam kacamata apa kita melihat peperangan yang terjadi ini? Ya, jadi kita mau dukung mana nih ceritanya? Ya, kalau Efron udah udah ada dukungannya, udah ada jagoannya Pak. Jadi kita dukung mana nih Pak? Barcelona apa? Ini rentetan perang antara Israel dengan Iran ini memang dia banyak orang bilang jangan dilihat dari kacamata syariat saja. Betul, memang tidak boleh. Padahal sebenarnya segala sesuatu itu pasti dilihat dari kacamata syariat. Termasuk analisa geopolitik pun itu bagian dari syariat. Maksudnya bagian dari kajian-kajian syariat pula untuk menilainya, nggak bisa dilepaskan dari syariat. Hanya saja memang dia tidak hitam putih, karena orang tuh kadang-kadang sempit dalam memandang apa itu syariat, dalam memandang bagaimana Islam itu mengatur, itu kadang-kadang sempit, sehingga mereka pisahkan mana kajian syariat, mana kajian geopolitik. Sebenarnya tidak. Dalam syariat itu mengenai atau dia menjadi hakim dalam semua bidang, itulah syariat. Jadi hatta kajian dalam geopolitik pun akan ditinjau dari kajian syariat. Maka secara politis pertikaian ini penyebabnya apa? Penyebabnya bisa lah kita cari dalam berita-berita, dan itu insya Allah semua orang tahu lah. Intinya ketamakan saja. Misalnya kenapa Amerika harus menyerang Iran? Israel menyerang misalnya, itu kan sebenarnya adalah pelanggaran kepada hukum-hukum internasional. Tapi kan persoalannya hukum internasional mereka yang buat. Biasanya hukum itu dibuat untuk dilanggar oleh yang buat. Mana ada pembenaran menyerang satu negara yang tidak sedang mengancam dalam real ya. Misalnya serangan Israel yang pertama kali nyerang siapa? Israel kan.
Dan sebelumnya sudah ada konflik dengan Amerika Serikat. Penyebabnya apa kemarin itu Amerika sama Iran ini? Nggak jelas juga. Hah? Kalau nuklir kan dari dulu itu sebenarnya. Masalah nuklir itu kan satu yang dari dulu sebenarnya. Kalau memang murni nuklir, kenapa Korea Utara belum diserang? Dia tidak patuh juga dengan perjanjian itu kalau tidak salah. Nggak ada yang nyentuh Korea Utara. Ya karena belum ada kepentingan di situ. Nyerang Korea Utara, ngabisin duit, hasilnya nggak seberapa. Dapat orang-orang yang nggak ngerti internet, nggak ngerti apa-apa. Mau diarahkan kemana juga dia. Hasil alamnya apa Korea Utara? Karena merasa keuntungannya tidak ada, ya udah biarkan saja mereka. Tapi kalau Iran atau negara-negara Timur Tengah, Afghanistan misalnya dan lain sebagainya, ada banyak hal di situ. Ima kekayaan alamnya, ima lalu lintas kekayaan alam itu sendiri. Misalnya penguasaan terhadap jalur minyak misalnya. Ini giliran Iran memblokir Selat Hormuz, repot kan? Naik minyak. Udah antri belum BBM? Belum. Tinggal berapa hari kata si Fulan itu? Ya, malas saya nyebut namanya. Tapi bisa jadi benar juga. Ya kalau misalnya minyak nggak bisa lewat gimana? Pasti langka. Ya kita sih dari dampak dari perang ini memang akan kita rasakan juga. Kan yang pertama merasakan saya, nggak jadi berangkat. Nah jadi nanti bapak ngerasain juga minyak mahal. Tapi kita berharap pada Allah Ta'ala akan ada solusi lain. Cuma memang sepertinya ini tidak akan terlalu lama. Biasanya akan berakhir dengan kayaknya sih win-win solution juga di antara mereka. Karena sejatinya mereka juga suka main di balik meja juga. Tapi memang sebenarnya perang itu tidak hanya terjadi pada tembakan senjata saja, tapi perundingan di balik meja pun akan terus ada. Nah, kita tidak tahu mereka lagi ngapain nih. Ya. Tapi bahwa mereka beneran perang, ya, jangan bilang ini perang-perangan, bukan perang-perangan. Ini beneran mereka beneran perang. Dan dengan tujuan itu, kalau dalam konteks ini ya, konteks perang yang sekarang ini, dalam kacamata hukum manapun ya pasti, kalau objektif ya yang salah ya Amerika dan Israel dalam yang sekarang ya kan. Oh negara orang nggak ngapa-ngapain diserang. Jadi posisi Iran dia bertahan. Sama dengan Irak dulu lah. Dulu tahun 91 yang salah Irak karena menganeksasi Kuwait. Nah kemudian Kuwait dan negara-negara Teluk minta bantuan Amerika Serikat. Suatu yang logis, tapi jelas bermasalah secara syar'i. Karena nanti ini akan membahas apa hukum meminta bantuan tentara kafir dari negeri harbi untuk melawan orang kafir sejenis atau yang lebih berbahaya. Maka sebelum itu harus dimunculkan dulu fatwa Saddam Hussein ini udah kafir apa belum? Berfatwalah para ulama. Tapi sebenarnya kalau seingat saya sih fatwa itu sudah lama. Karena dia kan dari Partai Ba'as itu komunis. Nah komunis kafir. Dia kepalanya komunis Arab misalnya. Maka dia akidahnya kufur. Tinggal ta'yinnya, apakah dia difatwakan kafir? Harus ada fatwa dulu. Difatwakan oleh para ulama Lajnah Daimah waktu itu, diketuai oleh Syekh bin Baz langsung bahwa Saddam Hussein kafir. Seingat saya sih jauh sebelum perang Teluk juga Syekh bin Baz sempat menyebut itu. Tapi menjadi makin ini ketika terjadi perang Teluk inilah. Karena perlu legitimasi untuk kaum muslimin, apakah orang ini udah kafir? Karena bangsa Irak sendiri, negeri Irak sendiri Islam. Nah kalau kita memerangi Islam dengan Islam meminta bantuan orang kafir, boleh apa tidak? Keempat mazhab tidak boleh. Ada bagaimana? Dia harus diputuskan dulu dia kafir atau tidak. Oke, dia kafir. Nah boleh kami minta bantuan orang kafir untuk menyerang orang kafir? Nah itu memang keempat mazhab sih sebenarnya pendapat umumnya sih boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah syarat dan ketentuan berlaku ini udah terpenuhi belum dalam minta bantuan Amerika ini dulu nih. Makanya terjadi perdebatan. Banyak yang menentang
kehadiran tentara Amerika di Irak tahun 91 dulu dengan alasan bahwa diharamkan, hukum dasarnya diharamkan untuk meminta bantuan orang kafir dari kaum muslimin, kecuali dengan syarat. Syarat apa? Syaratnya memang itu dibutuhkan. Kedua, kalau dibutuhkan pasti dibutuhkan. Kedua, yang mimpin adalah orang Islam, yang mimpin adalah negeri kaum muslimin. Nah, apa fakta yang terjadi pada 91? Yang mimpin kan Amerika. Suka-suka dia mau ngebom di mana di Irak sana. Akhirnya berapa ratus ribu kaum muslimin ahlus sunnah juga yang mati di Irak oleh pengeboman Amerika, karena dia yang mimpin. Saddamnya kan enggak, Saddamnya ongkang-ongkang kaki aja di istananya. Intinya dalam perang 91 Saddamnya enggak mati kan. Nah, jadi kontroversial permintaan bantuan, dan akhirnya gara-gara itu mereka mendirikan pangkalan-pangkalan militer, menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan-pangkalan militer di negeri-negeri termasuk di Arab Saudi. Ya, itu menimbulkan protes dari kalangan para aktivis. Lalu muncullah fitnah. Ya, sejak itulah kemudian muncullah fitnah madakhilah. Dan karena menganggap para pemrotes itu adalah kalangan hierarki aktivis, terutama dari kalangan orang-orang yang terafiliasi dengan Ikhwan al-Muslimun. Padahal waktu itu sih bukan Ikhwan Muslimun juga yang protes itu, bahwa mereka tidak terafiliasi dengan IM itu sendiri. Seperti kelompok Usamah bin Laden, sampai Usamah kemudian pergi meninggalkan Arab Saudi dan menuju ke Iran, Sudan. Lalu kemudian para gabungan para ulama seperti Dr. Safar Hawali, Salman Al-Audah, Sulaiman An-Nasir dan lain sebagainya. Dan mereka bukan orang IM, tapi dituduhkan biar gampang tuduh semuanya IM, yang bukan IM juga IM. Ini apa ya? Zaman PKI dulu, orang kalau nggak suka sama orang PKI dia itu kan, entah apa, yang penting pokoknya PKI aja. Jadi itu yang nuduh itu siapa? Itulah kelompok-kelompoknya Syekh Rabi' al-Madkhali yang kemudian meluas tuduhan-tuduhan itu menjadi tuduhan-tuduhan yang liar kemana-mana dan menjadi konyol, menjadi tuduhan-tuduhan yang naif karena tidak disertai dengan bukti segala macam. Nah, tapi mereka anehnya tidak menyinggung syekh mereka sendiri, guru besar mereka sendiri, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang sangat menentang kehadiran tentara Amerika itu dan menganggap itu semuanya perbuatan haram. Dan bahkan lucunya lagi, dalam sebuah risalahnya, ada satu risalah kecil yang ditulis Syekh Al-Albani, beliau agak sedikit merendahkan Syekh bin Baz dalam hal ini. Nantilah ya, kita, yang jelas saya udah baca, cuma jarang aja yang memposting itu, mungkin tidak mau menginikan luka lama. Bahkan di video pembicaraan pun ada dialog antara Syekh Al-Albani dengan Saleh Ali Syekh yang sekarang jadi Menteri Pendidikan, mungkin sekarang udah mantan kan. Yang istilahnya di mana Syekh Al-Albani menentang keputusan itu dan menganggap itu tidak syar'i. Ala kulli hal, itu dulu. Nah, kemudian pada perang tahun 2001 kan tuduhan memiliki senjata pemusnah massal oleh Amerika Serikat. Lalu mana senjatanya sekarang? Jadi semua itu pokoknya kalau udah Amerika yang nuduh, berarti intinya bohong saja. Cuma kebohongan yang dimaklumi oleh semua dunia. Jadi kebohongan, dan itu juga diikuti oleh pemerintah negeri Konoha sana. Jadi setiap ada kebohongan, orang udah tahu bohong, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Nikmati saja kebohongan orang itu. Inilah kalau para pembela kebenaran lemah, ya mau nggak mau menikmati kebatilan. Jadi udah diserang kan, akhirnya Irak hancur. Kali ini Saddam Husainnya berhasil dibasmi lah, katakan, tertangkap, dibasmi segala macam. Irak tidak juga ini, ujung-ujungnya siapa yang menguasai Irak? Malah Iran yang jadi menguasai Irak. Terus Amerika dapat apa? Entah apa yang didapat Amerika di sana itu. Hanya mendirikan pangkalan militer aja yang sekarang dibombardir oleh orang Irak juga di Arbil sana. Jadi Irak sekarang ini pemerintahannya tuh tidak stabil. Siapa sih sebenarnya yang memerintah di Irak? Yang memerintah di Irak orang-orang Syiah. Karena memang Irak itu mayoritas Syiah. Di masa Saddam Hussein, Syiah itu
Makanya dia perang sama Iran. Gara-gara itu. Jadi di masa Saddam, iya itu salah satu penyebab mungkin perang Iran dengan itu. Mungkin bapak-bapak yang waktu itu masih umuran 20-an tahun berapa Iran perang 79 ya? Hah? Yang Iran Irak, Pak. Mungkin bapak ingat lah bagaimana itu. Saya sih ingat salah istilahnya. Waktu yang berakhir tahun 88 kan. Salah satunya adalah bahwa Saddam Hussein ini kejam sama kaum Syiah. Jadi mereka itu mayoritas tapi ditekan oleh Saddam. Karena Saddam tetap membanggakan kesunniannya sebagai perwakilan dari Sunni. Makanya Saddam didukung oleh negara-negara Sunni waktu itu. Lalu akhirnya, nah sekarang mereka nggak ada Saddam ini, mereka yang muncul, mereka yang berkuasa akhirnya. Makanya Irak menjadi negeri Syiah gara-gara Amerika nih. Nah terus Amerikanya sendiri, Amerikanya nggak tahu dapat apa. Yang jelas tidak jelas pengaruh mereka di Irak pasca pemerintahan yang sekarang ini. Akhirnya mereka sendiri diserang oleh para tentara-tentara Irak itu sendiri sekarang yang membela Iran. Nah makanya Iran ini, nah sekarang gini yang paling penting mungkin dalam waktu yang singkat ini, kalau kita bicara sikap kita terhadap perang Iran Israel, kita mungkin kalau insya Allah kalau di masjid ini ya jamaah ini sudah tahu ya bagaimana ini adalah status Iran itu sendiri seperti apa. Status Iran itu sebuah negara yang dipimpin yang mengaku Republik Islam Iran. Itu nama resminya memang Jumhuriyah Islamiyah Iran, Republik Islam Iran. Islam, apakah mereka melaksanakan syariat Islam? Iya, tapi versi mereka, versi apa? Versi Syiah, Rafidah dan aliran ini menyangkut. Kita akan bicara lagi tentang akidah. Apakah Syiah Rafidah ini sudah kafir dalam Islam apa belum? Bagi yang melihat ajaran Syiah Rafidah tidak akan ragu dan melihat fatwa-fatwa para ulama dari zaman dulu, dari awal-awal kemunculan Rafidah dulu, maka tidak akan ragu bahwa akidah Syiah Rafidah ini adalah akidah kufur. Ya 90%-nya kafir, kekufuran. Lalu bagaimana ta'yin dengan orang-orangnya? Antara fatwa dan realita yang dilakukan oleh amaliyah yang dilakukan orang-orang memang sedikit menimbulkan tanda tanya. Gini. Kalau kita katakan apakah Khomeini kafir? Kalau saya sih tidak ragu bahwa dia kafir. Karena dia pembesarnya, dia dedengkotnya, dan dialah artinya yang pimpinan akidah kufur ini ya pasti dialah yang kafir. Nah awamnya bagaimana? Ada khilafiyah dengan para ulama dari dulu sampai sekarang tentang awam Rafidah ini. Hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun dalam Majmu' Fatawa punya dua fatwa yang berbeda. Lucunya itu kalau baca Majmu' Fatawa di bab nikah ditanya Ibnu Taimiyah, bolehkah menikah dengan wanita Rafidah? Boleh menikah dengan wanita Rafidah, pernikahannya tetap sah, tapi sebaiknya jangan. Lalu di fatwa berikutnya kata tidak boleh menikah dengan wanita Rafidah. Itu dalam Majmu' Fatawa. Tetapi tidak, sepertinya Ibnu Taimiyah menganggap pernikahan dengan awam Rafidah itu tetap sah. Nah, tapi kalau laki-lakinya dengan wanita Sunni dia melarang, tapi dia tidak mengatakan tidak sah. Karena menganggap sah atau tidak sah pernikahan ini adalah cabang dari takfir. Dan di situ Ibnu Taimiyah tidak tegas mengatakan tidak sah, hanya tidak boleh. Tidak boleh dengan tidak sah beda. Ya. Kemudian praktek yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah sendiri. Ada nggak sejarahnya? Apakah negara-negara Syiah bahkan yang ekstrim Ismailiyah ketika mereka berdiri dulu di zaman para Khalifah Abbasiyah, baik itu Bani Buaih maupun Bani Hamdan dan terakhir Bani Ubaid atau yang disebut dengan Fatimiyah, itu dikafirkan oleh para ulama atau dianggap sebagai Darul Harb? Ternyata tidak juga. Bahkan mereka beraliansi bekerja sama dalam memerangi salibis. Jadi kalau ditanya adakah sejarahnya Ahlus Sunnah bekerja sama dengan Syiah dalam memerangi kafir asli? Lah iya, sejarahnya memang begitu dari era pokoknya di perang salib itu ya yang memerangi adalah kerajaan-kerajaan Syiah dengan kerajaan-kerajaan Sunni. Makanya hatta Salahuddin Al-Ayyubi jadi menteri di negeri Daulah Fatimiyah yang zahirnya menunjukkan mereka tidak mengkafirkan Daulah Fatimiyah atau
negeri Syiah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebab kalau kafir kenapa dia mau jadi menteri di situ? Bahkan ketika mau ditarik oleh Nuruddin Zangki pun dia nggak mau, dia mau tetap di situ. Sampai akhirnya beberapa riwayat mengatakan ketika Al-Adid khalifah terakhir Bani Fatimiyah yang Syiah Ismailiyah loh dia ini. Syiah Ismailiyah itu lebih kafir daripada Syiah Rafidah Iran sekarang ini. Kalau Iran masih lebih ringan, dia Rafidah, Isna Asyariyah, Ja'fariyah. Tapi kalau Ismailiyah yang dianut sebagian besar orang-orang suku Hazara Afghanistan itu kafir karena akidahnya batiniyah. Maka ada perbedaan fatwa tentang kesyiahan ini. Tetapi pada faktanya kerjasama antara Sunni Syiah ketika melawan pasukan salib itu memang ada dalam sejarah dan itu berlangsung selama ratusan tahun. Yang belum ada sejarahnya Sunni kerjasama sama Yahudi untuk merangi Syiah, itu belum ada. Nah memang coba sebutkan di mana? Kalau Syiah melawan Salibis, karena waktu itu Yahudi belum eksis ya. Yang ada adalah Salibis Nasrani, perang salib. Itu memang sejarahnya yang di Mesir yang pertama kali melawan Salibis ya Fatimiyah. Lalu kemudian dibantulah oleh Saljuk Nuruddin Zangki yang mengirim Syirkuh dengan ponakannya Salahuddin. Lalu sampai kemudian Salahuddin jadi menteri di situ. Dan ketika Al-Adid itu mati, Salahuddin yang menggantikan, dan dia menghapus ajaran Fatimiyah itu bukan dengan kekerasan, udah menghapus begitu saja, dan orang pun ikut gitu, tidak dengan persekusi. Berbeda dengan Safawiyah di Iran. Nah kita jadi random ya kita bicaranya ini. Safawiyah, mengapa Iran itu jadi Syiah padahal dia adalah negeri Ahlus Sunnah dan dia adalah pencetak para ulama. Kebanyakan ulama itu dari bangsa Persia, bangsa Iran. Iran itu kalau tidak salah saya penamaan yang baru ada sejak zamannya Shah Pahlavi, yang dia menamakan negaranya itu Iran. Tadinya namanya Persia, itu kerajaan Persia. Lalu pada tahun 1940 berapa gitu Pahlavi itu namanya jadi adalah Iran, kerajaan Iran. Lalu kemudian sampai sekarang dinamakanlah Iran itu. Nggak tahu akar penamaan itu dari mana. Kemudian kerajaan Iran itu sendiri adalah negeri Ahlus Sunnah yang kemudian dikuasai oleh atau diserang oleh negeri dari Azerbaijan sana. Namanya Ismail As-Safawi. Ya, dia inilah pendiri kerajaan Safawid di Iran itu yang kemudian memaksakan Syiah Rafidah untuk menjadi agama resmi. Hatta gerakan Safawi ini sendiri dia tarekat sebenarnya. Tadinya aslinya Ahlus Sunnah. Maksudnya menisbahkan diri pada Sunni. Tarekat Sunni, menganggap tarekat Sunni ya, model-model Naqsyabandiyah, model gitulah. Maksudnya mereka menisbahkan diri kepada Sunni. Lalu kemudian mereka secara resmi berpindah dari Sunni menjadi Isna Asyariyah. Ada sejarahnya. Lalu kemudian Ismail yang jadi raja ini pada tahun 1501 Hijriah atau sekitar tahun 1000-an Masehi itu mendeklarasikan negara dengan ibu kota di Tibris, daerah Iran sekarang, sebagai negara Syiah, dan semua orang wajib beragama Syiah, dan mereka melakukan persekusi seperti model mahkamah inkuisisi di Spanyol. Orang masuk Kristen apa tidak? Nah mereka juga gitu, ulama-ulama Sunni dibunuh semua, dan itu berlangsung selama 200 tahun sampai mereka runtuh tahun 1700. Ketika mereka runtuh tahun 1700, yang gantikan Syiah juga. Jadi dari tahun 1000 Masehi sampai sekarang Iran itu memang selalu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Dan dia gara-gara Safawid ini yang memaksa seluruh penduduk yang berada di wilayah kekuasaannya harus beragama Syiah Rafidah. Yang Ahlus Sunnah akan dibunuh. Jadi ada semacam persekusi yang mereka lakukan. Itu juga yang menjadikan mereka berperang dengan Turki Utsmani. Lalu kemudian terjadi pergeseran internal, lalu mereka diserang oleh bangsa Afghanistan yang juga Syiah waktu itu. Lalu akhirnya tetap menjadi negara Syiah sampai sekarang. Nah yang sekarang ini kerajaan Persia ini kemudian berakhir setelah revolusi tahun 1979, revolusinya Khomeini, dan mereka tetap Syiah. Dulu sebelum Khomeini, Reza Pahlavi sebagai raja terakhir dari Iran ini
Syiah juga tetap Syiah, tapi mereka pro Amerika dan Israel. Akhirnya justru karena mereka pro Amerika dan Israel inilah makanya digulingkan, karena pihak mullah atau pihak-pihak ulama mereka lah, termasuk Ruhullah Khomeini itu aslinya namanya Ruhullah itu. Khomeini itu yang menjadi pentolannya waktu itu, yang menjadi pemimpin revolusi. Sampai dia diasingkan pada tahun 1963 kalau tidak salah. Jadi pergolakan, dan intinya mereka tuh tunduk kepada Amerika, dan itu ditandai dengan ketika terjadi mengkudeta Perdana Menteri mereka namanya Muhammad Mossadegh pada tahun 1953, yang mengakuisisi perusahaan minyak milik Inggris menjadi minyak kerjasama antara mereka dengan Rusia, jadi blok ke Rusia dia. Nah, itu adalah dikudeta oleh Amerika, lalu di Raja Iran Pahlavi ini, Reza Pahlavi ini menjadi bonekanya Amerika, maka rakyat makin marah. Udah gitu, dia melakukan westernisasi, dalam artian negara ini kan tadinya taat, tapi taat versi Syiah, ya, jilbab. Nah, dia menghapus itu, sudah mengarah kepada Mustafa Kemal di Turki. Akhirnya rakyat makin marah, atau mirip-mirip Raja Daud Shah di Afghanistan sebelum terjadi revolusi. Akhirnya rakyat makin marah. Kemudian ekonomi menjepit. Nah, mereka membentuk satu satuan intelijen khusus namanya SAVAK. Ada satu ini cerita. Ya, ini cerita makin panjang nanti ini. SAVAK itu semacam intelijen rahasia yang dibentuk oleh Reza Shah dan itu dibantu oleh CIA dan Mossad. Jadi mereka kerjasama dengan Mossad waktu itu. Dan itu yang tidak disukai oleh rezim para ulama, kumpulan ulama yang dipimpin oleh Ruhullah Khomeini ini. Akhirnya itulah pemberontakan terjadi, revolusi terjadi. Jadi semua orang mogok massal segala macam. Pokoknya parah waktu itu. Tahun 78, lalu sampai akhirnya tahun 79 mundur, si Reza Pahlavi pergi berobat ke Mesir. Habis dia berobat nggak bisa balik lagi karena kemudian dia menyerahkan kepada Bakhtiar siapa namanya, Bakhtiar, Perdana Menterinya. Kemudian Bakhtiar ini berusaha untuk mengambil hati rakyat dengan membubarkan SAVAK dan melakukan reformasi lah. Tapi terlambat, orang udah nggak percaya. Akhirnya Khomeini balik. Udah, selesailah Shah Iran. Selesai, digantikanlah dengan pimpinan Syiah versi para ulama. Makanya Khomeini membentuk namanya Wilayatul Faqih. Satu bid'ah sendiri yang tidak disetujui oleh para ulama Syiah di kalangan dia, teman-teman dia sendiri pun. Tapi ya itu urusan mereka lah. Intinya selesai kerajaan Persia, nanti akhirnya dia berada dalam pengasingan. Nah, sekarang ini Amerika pengen dapat itunya. Oh, anak nih sekarang nih yang sering diwawancarai di TV itu anaknya Reza Pahlavi, siapa sih namanya itu? Muhammad kalau tidak salah. Ya, anaknya tuh. Itu yang digadang-gadang ingin menggantikan pemerintahan Iran sekarang ini. Jadi kalau misalnya Iran dijatuhkan, ya tetap aja jadi Syiah. Cuma Syiah yang pro Israel gitu loh. Kita harus insaf bahwa fakta saat ini yang berani ngebom Tel Aviv siapa? Iran. Bahwa kita mau mengatakan dia kafir dengan agama Syiahnya itu urusan teologi, itu urusan akidah. Tapi bahwa urusan untuk saat ini dia memberikan manfaat dengan ngebom Tel Aviv misalnya, itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Ya, kalau dalam bahasanya Hamas, makanya Hamas sering bersyukur bahkan menyifati Khomeini sebagai syahid segala macam. Mungkin itu kebablasan, pelanggaran terhadap akidah. Orang kafir dikatakan syahid, tapi bagi mereka mungkin Khomeini bukan kafir. Orang-orang Iran bukan kafir. Dan itu sekarang ini menjadi khilafiyah. Karena sentral para ulama pun tidak mengkafirkan Syiah. Seperti Al-Azhar, dia mengakui bahwa Syiah masih ahlul qiblat. Baru-baru saya dengar fatwa dari Mufti Libya Syekh Sadiq Al-Khiryani, yang padahal dia sudah sangat ini dengan pembelaan pada Palestina, dia juga mengatakan Syiah tidak kafir, masih ahlul qiblat. Jadi nah, hatta MUI sekarang pun MUI ya, turut berduka cita dengan kematian Khomeini. Baca nggak suratnya? Dan MUI belum menyatakan Syiah menjadi kafir. Artinya sentra-sentra ulama ini belum ada yang menganggap bahwa Syiah itu keputusan resminya sebagai sebuah agama kafir. Mereka masih mengakui penamaan Republik Islam Iran gitu. Jadi masih menganggap Iran negara Islam. Hanya berbeda mazhab Syiah. Wajarlah kalau orang awam juga akan ikut dengan itu kan.
mereka punya otoritas dan mereka yang didengar. Maka intinya, dan yang bisa menyatakan Iran kafir itu adalah yang benar-benar mengkaji akidah mereka, bahwa akidah mereka memang akidah kufur, mengkaji kitab-kitab para ulama, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang awam kan. Jadi terbatas pada jamaah-jamaah pengajian saja. Maka kita memaklumi kalau ada orang yang masih membela Iran dengan alasan bahwa Iran masih Islam, sekalipun mereka juga tahu dan sadar kekejaman Iran di Syria. Nah, makanya ketika Khomeini mati, Syria berpesta pora karena mereka lah korban kekejaman Khomeini. Karena kekejaman Iran di Syria, korban yang jatuh itu jauh lebih banyak daripada korban yang jatuh di Gaza, bahkan sejak 48. Jadi bangsa Persia, bangsa Arab Bashar al-Assad ini, komunis ini, itu jauh lebih kejam daripada Zionis Israel. Orang-orang Palestina di penjara Zionis Israel, dia mau meludahi penjara orang tentara Israel masih bisa, dan kadang mereka tidak akan bisa dibunuh gitu. Belum pernah kita dengar ada pembunuhan massal di penjara Israel. Mungkin ada satu dua orang mungkin, tapi massal tidak ada. Tapi kalau di Syria terbukti sekarang penjara Sipnaya dengan 150.000 korban jiwa, belum lagi yang hilang. Ini menunjukkan bahwa mereka jauh lebih kejam daripada Zionis Israel. Korban kekejaman. Nah, peran Iran apa di situ? Iran diminta bantuan oleh Bashar al-Assad sebagai pemerintah resmi Suriah waktu itu untuk menanggulangi pemberontakan dalam negeri dia. Datanglah milisi-milisi Iran dan ditambah juga milisi dari bantuan dari Rusia. Itulah yang membantai kaum muslimin. Jadi bukan cuma Iran yang membantai kaum muslimin yang ada di Suriah, yang sampai jutaan jumlahnya. Kekejaman ini tidak bisa dilupakan oleh sekarang. Tapi kan sekarang Suriah sudah merdeka, Irannya sudah kalah. Sehingga kalau dari segi geopolitik, Iran ini sudah melemah. Dia sudah bukan ancaman serius lagi buat Ahlus Sunnah di Timur Tengah. Tetap ancaman, tapi tidak seserius yang kemarin, karena dia sudah sangat melemah. Apalagi dengan diserang fasilitas nuklirnya, pimpinan-pimpinannya sudah banyak yang mati, insya Allah dia sudah akan makin melemah. Artinya kelemahan ini sudah cukup kita syukuri. Nah, tinggal yang belum lemah nih Israelnya. Israel dan Amerika yang belum makin kuat. Nih kalau sampai mereka berhasil menghancurkan Iran, maka mereka akan makin jumawa. Kaum muslimin yang ada di Gaza akan makin terkepung karena merasa sudah tidak akan ada yang melawan lagi. Iran ini sejatinya bukan membela Palestina, tidak. Dia punya agenda sendiri. Memang dia anti Israel sejak dulu. Revolusi tahun 1979 adalah karena negara Syah Iran bekerja sama dengan Israel. Salah satunya. Sementara para mullah ini tidak anti Israel. Makanya ketika 1979 langsung diputus semua hubungan dengan Israel. Itu yang bikin Amerika marah. Dan mereka tetap dengan pendirian itu sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan Iran pura-pura aja dengan benci Israel, tidak. Itu jelas terlalu berlebihan. Memang mereka benci Israel dari dulu. Bahkan itulah yang menyebabkan terjadi revolusi 1979. Sebab kalau mereka tidak benci Israel, ngapain mereka menjatuhkan Pahlavi? Nah, Pahlavi ini yang pro Israel. Jadi kalau misalnya pemerintah yang sekarang ini turun, digantikan oleh Pahlavi, keturunan Pahlavi, ya dia akan menjadi Iran tetap Syiah yang pro Israel dan Amerika. Akan berdiri pangkalan lagi di situ, dan terkepunglah semua negara Arab. Itulah sekedar analisa pribadi saya. Nah, jadi tapi jangan jadi dukung Iran, bukan. Mendukung Iran menjatuhkan rudal-rudalnya di Israel. Gitu kira-kira, Mas. Sekarang pilih mana? Rudal itu jatuh ke Saudi apa ke Israel? Nah, udah tuh. Dukunglah kalau gitu. Maksudnya dukung rudalnya jatuh ke situ. Sebab kalau nggak ke situ dia akan menjatuhkannya negara-negara Arab. Ini terjadi beberapa false flag di mana beberapa pangkalan itu kan negara-negara Arab diserang, tapi terbukti ternyata yang nyerang adalah Israel. Makanya negara Arab juga tidak naif. Qatar, Saudi juga sudah tidak terpancing dengan itu, karena kan Amerika pengen ngajak semuanya. Ini Amerika nih, sejak kekalahan di Vietnam sudah tidak berani nyerang negara orang kecuali keroyokan. Ya kan, coba lihat, semua Amerika menyerang Irak keroyokan, Afghanistan keroyokan. Mana Amerika berani nyerang sendiri sekarang sejak kekalahan di Vietnam? Jadi dia mengajak tuh, NATO diajak, negara-negara Teluk juga diajak. Nah, tapi negara Teluk tidak terpancing. Qatar dan Saudi sampai saat ini tidak terpancing untuk ikut dalam peperangan ini. Sepertinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka sudah punya ini masing-masing. Kita tinggal menunggu saja dan menunggu sambil berdoa kehancuran buat mereka berdua. Irannya hancur, Israelnya juga hancur.
Jangan sampai salah satu saja. Kalau salah satu saja, nanti mereka akan makin zalim kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah, terutama kaum muslimin yang ada di Palestina. Sehingga Palestina seakan memang tidak akan ada perlawanan lagi gitu. Nah, itulah mungkin singkat. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Ini sebenarnya baru mukaddimah loh ini. Baru mukaddimah, belum sampai pada inti yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan sedikit pencerahan, terutama pada diri saya pribadi, sehingga kita bisa menentukan sikap, ya, tidak berlebihan dan juga tidak naif, sehingga memunculkan analisa-analisa yang naif yang bisa ditertawakan oleh musuh. Meski kita juga harus waspada. Sekarang ini orang-orang Syiah, terutama di Indonesia ini, semakin menunjukkan gigi, seakan-akan mereka menjadi pahlawan. Ini yang harus kita counter. Counternya bagaimana? Counternya dengan menjelaskan bahwa Syiah itu sesat, bahkan dia kufur. Itu dulu. Jangan sampai mereka dapat panggung. Oke, bahwa sekarang kalian lagi perang sama Israel, bagus, teruskan sampai habis rudal kalian dan sampai habis Tel Aviv. Tapi kalian tetap kafir di mata kami. Udah, itu sikap kita. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini cukup jelas dan bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Kita tutup apa ada tanya jawab, Pak? Cukup. Baiklah. Kalau sudah cukup, mari kita bersiap menuju tempat tidur kita masing-masing. Mumpung hari libur, ya semoga tidur kita pun bernilai ibadah di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.